semuanya juga ngikut. Kalau hanya saya saja mungkin saya tidak akan meminta seperti ini, tapi semua warga sekolah harus terlibat. Kenapa? Ya contohnya karena nanti termasuk dalam penilaian sekolah. Seorang kalau lapor pendidikannya bisa meningkat, bisa naik nilainya. Semoga juga agar kita juga semakin meningkat. Hari ini kita akan sedikit presentasi saya tentang disiplin positif. Mungkin pada belum tahu ya disiplin positif. Nanti karena baru sadar bagaimana cara menangani anak ketika anak itu tidak disiplin. Ada beberapa bentuk langkah-langkah. Ini main team ya, ada 3 orang. Ini fasilitator saya namanya Ibu Dewi Sutasari, SFI, murni, dan dia bukan dari guru, murni dari sains. Kemudian ada Pak Jessica Idrus, ini sebagai pengajar praktek. Kalau ini fasilitator ini seperti dosen gitu lah. Kalau ini pengajar prakteknya Pak Jessica kedua kali, kemudian saya sendiri. Lanjut agenda aksi nyata modul 1-4, kemudian isi positif yaitu seperti ini. Kemudian ada motivasi luar manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah ini coba sedikit contoh aja. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Mungkin nyimpan emas, sehingga biar emasnya itu tidak diambil sama temannya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Pokoknya tidak direbut sama temannya, dijaga, ya kan? Menjaga kepala tangannya. Kemudian B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Pokoknya berusaha bagaimana ini, entah dengan cara dibujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Sekarang kira-kira kalau saya tanya misalnya, kenapa kalau mau buka? Kalau saya, misalnya itu berharga, kalau teman Anda merayu untuk Anda mau buka, itu kenapa? karena uang, udah butuh uang. Karena uang. Kalau itu yang lebih besar daripada uang, Jadi itu tidak ada kami. Jadi pasti kan kita berusaha mengontrol bagaimana tidak akan tetap tidak akan dibuka. Contoh dulu kita ambil sampah terus waktu SMA tidak ketahuan temannya juga terus tadi tetap aja kayak gini berusaha. Ketika sudah kontrolnya lepas sudah dibuka. Ya kontrolnya tangan kita aja dibuka kemudian lepas. Ini contoh aja ya ketika kita mengontrol. Termasuk ya siswa itu bukan kita mengontrol siswa, tapi siswa itu adalah memberikan kontrolnya kepada kita. Jadi kita suruh itu ya bukan terus, jadi kita kontrol gerakan tidak, tapi dia itu memberikan kontrolnya kepada gurunya. Bukan kita tuh siswa terus kita ngontrol, bukan. Ini contoh ya ilusi guru mengontrol murid. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid. Sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Jadi karena mereka mau aja, kalau mereka nggak mau ya kita nggak memperlakukan. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Pasti ada tujuannya. Anak melakukan sesuatu, bahkan itu kelakuan yang tidak disukai, pasti ada tujuannya. Kemudian
Karena apa? Karena hadiah ada. Kalau nggak karena hadiah, dia tidak akan melakukannya. Karena usia, masih kamu proses sekolahnya, karena pengen dipuji gurunya, ada pengen dapat nilainya bagus. Itu berarti motivasi dari eksternal, dari luar, bukan dari diri sendiri. Ada yang mengambil, ada yang mengontrol dirinya. Anak seperti jarang orang yang waktu sekolah seperti itu karena motivasi diri, tapi karena orang lain. Pengen dapat hadiah dari bapaknya, pengen dapat hadiah dari gurunya, itu motivasi eksternal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Maksudnya ya, model itu kan masih berbuat salah. Jadi bagaimana kita itu mengontrol siswa, dia merasa berbuat salah. Kita menjadi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dia akan nyadar. Nanti akan saya jelaskan beberapa contoh adanya ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mana guru ini paksa dan kamu, sebuah kamu. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Ini tidak terjadi mungkin ya. Emang kalau kita sedikit memaksa, jangka itu hanya jangka pendek, tapi jangka panjang tidak. Hanya waktu itu aja. Tapi besok nanti jengkel saya sama Miss Alfi, saya udah marah-marah di dan sebagainya. Mungkin hari itu dia Pak, tapi kedepannya dia ya kayak tinggal sama gurunya. Ini contoh, saya untuk memaksa. Lanjut, ini perubahan paradigma ya. Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, prinsip centered leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin buat perubahan di sekolah, maka sedikit-sedikit kita ubah dulu gaya kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon. Realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak sama ya. Kita inginnya siswa itu seperti ini, tapi kebutuhan mereka belum tentu sama dengan kita. Mereka pengennya, kita pengennya siswa tertib, tetapi kebutuhan mereka belum tentu pengen seperti itu ya. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Harus semua kita gambarkan semua siswa itu sama. Nah, ini berbeda. Kalau kita gambarkan semua siswa sama ya, nanti pusing sendiri, susah sendiri kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi teori kontrol. Jadi hanya kita sendiri yang bisa. Mungkin orang mempengaruhi, tapi kita sendiri yang melakukan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa kita mengontrol. Oh, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita hanya ngomong aja, tapi diri mereka yang mengerjakan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Lanjut ya. Next. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita ini nggak disiplin, ya, terlambat, harus ada yang lebih tinggi atas kita yang membuat kita disiplin. Ya sama ada dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau diri mereka nggak bisa disiplin, so siapa yang disiplin? Ya gurunya, karena gurunya ya ibaratnya itu penguasa di atasnya yang membuat mereka disiplin. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Katakan kelima. Lanjut, makna disiplin ya, disiplin dan merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi seorang guru, seorang murid itu bisa ada ketahanan dirinya, punya disiplin diri dari dalam. Kalau eksternal, saya terlambat ke kantor karena takut dimarahin bukan cek. Saya terlambat karena takut gaji dipotong. Nah, itu berarti disiplin karena eksternal, bukan karena internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Harus orang lain, entah itu takut kepada kepala sekolah, takut kepada gurunya. Tapi kalau kita sudah punya disiplin internal dalam diri, kalau saya harus berangkat berangkat tidak terlambat, ya, dan mulai dari diri sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jawabannya noramu sepase pantai ning muat kuasa amat dari balikan sakal dengan sama ini. Gimana tadi bacanya? Merdeka itu jarwanya noramu kepancing pantai foto kuno juga kuno belum saya lain. Nah, itu bahasanya agak susah ya. Nanti uga kuat kuoso aman diri biografi kuat awalnya bisa awal kabeh. Ya itulah pokoknya bahasanya ya. Cuma bahasa Jawa kalau bahasa kata-kata itu susah tadi. Biografi awal. Merdeka itu, artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Memerintah diri sendiri yang berat. Kalau diperintah orang lain apalagi atasan ya semangat. Tapi kalau diperintah diri sendiri ini yang susah. Lanjut, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kita sudah tahu belum ini 5 dasar ini? Bukan hanya makan, minum. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Ini bertahan hidup apa saja sih? Ada makan, ya, ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang anak itu
Anak itu mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin di rumahnya, contohnya kasih sayang. Makanya mungkin kita kalau bisa memahami kebutuhan anak, ya anak itu akan sama kita. Ini yang mungkin di rumahnya karena bapak ibunya kerja, sehingga dipondokin, ditempatkan di sini, sehingga kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang. Maka itu dari itu kita sebagai guru, ya ini bisa melihat nanti anak kurang kasih sayang, bukan malah di sini nanti dimarahi, wah tambah, ya kan? Sudah jadi dia. Jadi kalau kita bisa melihat kebutuhan dasarnya, insya Allah anak itu bisa diarahkan. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap lah, nggak dianggap sama seperti ya kan? Karena pernah dipanggil namanya, akhirnya yang dipanggil dia terus. Dulu ada ya siswa itu yang dipanggil yang cantik, guru itu yang dipanggil yang cantik saja. Akhirnya apa? Ada yang cemburu, ya kan? Merasa diri dapat dianggap di kelas itu, akhirnya lapor. Jadi seperti itu. Pokoknya adalah guru siapa itu mimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang ada situasi yang perlu diakui. Oh saya ini ada loh di kelas ini. Ada yang modelnya seperti itu, pengen diakui, pengen mungkin kelas itu apa? Perlu diakui ya, perlu dibantu, mau dibantu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kalau udah udah expert ini, sudah mandiri, bisa memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, nah ini anak-anak ini yang terakhir ini, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini dah jadi kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia, termasuk kita ya sebagai pendidik bagaimana melihat kebutuhan dasar. Oh anak ini kenapa kok seperti ini terus, mungkin perlu kasih sayang, ya kan? Disayangi ya. Bagi marah-marah nanti tambah jadi dia. Oh anak seperti ini pernah seperti ditanya, maka nanti kita akan belajar restitusi. Jadi ada 3 ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mana yang paling baik? Nanti bisa kerja inspirasi dari kausilinya. Saya ini sebagai apa? Kemudian teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, biar saya nggak dihukum, berarti itu motivasi eksternal. Wah, biar saya nggak dihukum, biar saya nggak disuruh piket kantor, akhirnya dia tidak datang terlambat. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar dapat bonus lah, dan dapat hadiah dari wali kelasnya. Oh wali kelas biar dapat uang dari apa namanya? Dari murid. Akhirnya semangat jatuhin orang tuanya, angkat dengan muridnya. Akhirnya ya nanti dapat tapi dibagi. Juga dapat oleh-oleh misalnya kan. Ini motivasi eksternal siswa ya. Mungkin ada siswa yang nggak tahu Bigo itu motivasinya apa ya. Bigo itu datang terlambat ya. Dia tuh udah pagi udah di sana. Awal tuh sudah rapi dan duduk di sana sambil baca buku biasanya. Tak mampu baca buku di pojok sana. Berarti kan dia punya motivasi internal. Kayaknya saya belum pernah hukum Bigo kan, belum pernah saya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ada yang punya motivasi internal ya. Saya datang tepat waktu, terus datang duluan, kemudian menggambar, pengen jadi arsitek. Mungkin Bigo datang duluan di pojokan sambil menggambar karena ingin memiliki motivasi dirinya itu punya motivasi internal. Jadi kalau Sultan Febrian saya nggak tahu itu motivasinya apa itu. Tidak ada motivasi. Makanya sekolah terlambat terus. Maka harus ada motivasi eksternalnya. Takut tapi di buku nggak takut ya, tetap aja terlambat. Tidak ada motivasi sama sekali. Ini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Sebelum itu, sama pertanyaan bawa HP, saya mau tes dulu ya.
Cepat lupa, makan hilang. Sabar ya Bapak Ibu. Saya berusaha, sabar. Kalau pikir waktu kami jadi bang mikir aja. Sabar ya Bapak Ibu. Kembalian batok itu. Saya share di grup ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau udah masuk kita mulai. Termasuk kita keluar. Kalau nggak masuk juga. Silakan. Ayo. Atau boleh di join my visit kemudian masukkan kodenya. Sudah, Kak sudah masuk. Yang terima batu, Umi. Dani, Ursula sudah, Dina, Bikuti, ayo, sudah semua? Belum. Cepat. Belum. Kita kan kencang kok. Mau ngetes pemahaman. Jangan kerjasama ya, silakan kerjakan masing-masing. Ya, belum. Sudah kan? Belum. 7, berarti kurang 1 ya? Itu kami belum. Kami Dina belum 9. Sudah. Kok kabarnya beda itu? Sudah? Lanjut. Di grup serius. Akan Yudi udah. Lina udah. Sebetulnya mana? Sebetulnya mana? Nah. Sudah? Silakan diisi namanya kalau udah. Naomi. Sudah? Sudah ya? Sudah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada pertanyaannya? Silakan. Apa nih? Serangan dokter. Mana? Nggak ada pertanyaannya? Enggak, jawabannya bukan menyerang orang. Kasih saya. Salah mode. Ini mode game. Jadi saya nggak mau mode maaf ya. Salah mode, teman-teman. Kita suruh nyerang sama bertahan dari Sudah, maaf. Salah mode tadi. kita menyerang Ismail dari udah. Maaf. Kok modenya salah mode ya? Kok nggak kelihatan? Aduh, nanti ketahuan jawabannya kan? Aduh. Bentar saya masukin dulu. Udah Mohon mulai. maaf ya. Apa nih? Salah mode. Salah mode tadi. Modenya mau mode game, harusnya mode ujian. Simpannya. Mohon maaf ya teman-teman. Tidak dimaafkan. Kita mulai lagi mode ujian. Nah, ini yang benar. Ya Allah.
ingat. Saya akan meeting baru. Udah mau main game aja bentar. Baru masuk, udah bubar aja. Kita tak ajarin lah cara buat game. Nah, silakan dengan kode baru. Mohon maaf yang menonton tadi. Ya masuklah. Jadi main game lagi. Saya juga aja. Apa ini lanjutkan dengan Lanjutkan dengan Google, lanjutkan dengan phone, lanjutkan dengan email, lanjutkan dengan Facebook. Google. ya pakai sandi. Ini kodenya. Ini lagi pelet lagi. Masukkan kodenya ya. Udah tadi. 740737. Siapa ini? Hani Aulia sudah masuk, Maulina sudah masuk, Maulina namanya. Ya. Apa itu saya? Aisyah sudah masuk. Mohon maaf tadi salah skin ya. Belum. Masuk dengan Google ya? Saya apa ya? Nggak bisa nih saya. Masuknya langsung. Oh, gimana? Ya. Sudah? Belum. Baru 3 orang. Sampai itu sudah. Misalnya Lagi ini kita ingin. sampai ini saya masukin ke masuk kode. Tetap dia baru lagi. Saya berencana menggunakan perusahaan untuk sekolah perusahaan untuk saya. Jadi saya semua sih. Coba nih. Atau kopi. Diki Gajah terus ini sudah apa? Ursula sudah. Saya berencana menggunakan untuk kayak gini. Kartu kopinya. Ya. Salin aja linknya terus masukin ke Google. Selesai. Sudah selesai? Enggak. Kau mungkin sama nih. Bentar. Kamu saya? Dah. Sudah? Udah bang, ini proses. Aduh. Lama betul masukin salin link terus masukin ke Google. Tempel. Sebagai guru apa itu boleh aja. Sebagai guru boleh. Boleh. Oh boleh bikin. Nah, begitu. Ini ada. Nah ini belum masuk. Udah masuk. Gak bisa ya? Burungnya. Apa itu masih astaga. Sudah? Udah lagi. Ada. Ya, teman-teman. Gini belum. Dah, masuk gini. Udah ya? Udah ya? 1, 2, 3. Itu udah ada, mungkin. Udah ini loh, baru itu. Oh iya pas. Tambahan ini. Coba diselesaikan. Lagi. Mana ini? Murid. Coba kerjakan. Silakan dikerjakan teman-teman. Prioritasnya ya. Tinggal kita. Bisa. Balik lagi bisa ya? Yang lewat tapi nggak bisa. Nggak bisa coba lagi ya? Nggak ada. Di situ ada pertanyaan, cuma 2 jawaban, hukuman atau konsekuensi. Kebalik. Ini sudah selesai. Iya, kalau keluar. Gimana ini?
Masuk lagi nggak bisa? Ya terus Pak. Oh, coba jangan apa. Saya kira masa aku lagi terus. Dina udah selesai, Isma selesai. Emang kamu kan yang Oke. Wah, bekal selesai. Aduh, salah dua guys. Tahun 2. Gimana yang salah? Ini guys. Nggak tahu nih gimana sih? Gampang aja dulu dari. panas. Kakak kau nggak kerja 1 mingguan bilang gitu. Ini apa ininya? Kita pula. Lagi. Oke, jadi kita tadi mempelajari menjawab soal tentang hubungan dan deskripsi. Yang paling tinggi Mr. Faisal ya. Enggak. Full. Makaji itu siapa? Aku. Oh, yang nggak bisa. Salah 2. Misugi salah 2. Misugi salah 3. Sumi salah 3. Misalnya salah 4. Estu azarenka. Salah 7, 50%. Salah 7, Dina salah semua. Di Ramadan ini apa minus ini? Kita lihat pertanyaannya ya, teman-teman. Mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Sanksi. Mencatat sanksi karena dia nggak ada fisiknya. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat, ini baru hukuman. Tapi itu hukum. Kemudian membersihkan coretan di meja karena coret meja, sanksi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, sanksi. Kemudian berjemur di lapangan basket, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sanksi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, sanksi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencari teman, sanksi. Terlambat hadir diminta untuk tinggal 12 menit, itu sanksi. Kemudian lari di lapangan basket, hukum. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau PJOK Sanksi karena PJOK, pelajaran PJOK. Olahraga, layu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Itu contohnya. Makan udah itu besokannya. Main cepat soalnya. Ya udah nanti di situ aja. Setengah jamnya situ, setengah jamnya sini. Lanjut ya. Nah ini resolusi. Nangis guys. Resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, nah ini hukuman
Ya, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Lagi piket, besok terlambat. Kamu terlambat lagi, sekarang kamu bersikot, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, nggak tahu, tiba-tiba suruh push up, tiba-tiba suruh lari lapangan, bersifat satu arah, langsung kita yang nyuruh kamu apa yang piket, berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kita punya peraturan nih, kalau terlambat itu harus piket kantor. Tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan, buat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya nggak nyaman pasti, ya kan? Karena ada yang nggak setuju mungkin, tapi yang lain setuju. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi kita ngawasi murid. Kalau konsekuensi dia menjalankan sesuai dengan kayak di sekolah kita apa? Ada konsekuensi nggak? Atau asal hukuman? Asal hukuman ya. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Ini tanya dulu, berarti biasanya restitusi itu ada segitiga nanti, ada segitiga restitusi yang mana. Jadi anak itu dibuat, dia itu menyadari kesalahannya, kemudian dia tidak dihukum, cuma dikasih tahu aja. Proses yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Contoh dia merusakkan buku temannya, kemudian dia nanti akan tanggung jawab sendiri, akan menyadari sendiri. Jadi kita sebagai manajer bagi kontrol mereka. Ini identitas gagal, identitas sukses. Ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pasti ya. Harus kita marah-marah anak-anaknya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Ya mungkin kita bentak-bentak, kita itu mungkin ada yang nggak kuat dan sebagainya. Perilaku pasif agresif meningkat. Ada anak itu ya bukannya dihukum tambah baik, malah tambah menjadi ada yang seperti itu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman ini. Kalau siswa ini tidak takut, ya nangis ya dari jauh, ya kan? Itu adalah hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Nanti dia di luar nggak ada aturan, nggak ada yang menghukum, ya udah bebas dia. Kayak contoh gambaran anak kita. Ketika di pondok seperti apa mereka? Ketika di luar, ada yang ngelakukan dan lain-lain, dan lain sebagainya. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini, kamu harus, itu hukuman. Ya memang kita lihat ya, seperti apa anak kita di boarding ini. Ketika keluar, biar kita mendapatkan berita yang negatif. Kemudian identitas sukses. Kalau itu tadi gagal ya, karena kita juga sedih lihat murid-murid kita yang udah lulus, biar menjadi di luar ya kan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, itu pasti. Tapi ya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Jadi hanya di lingkungan sekolah saja, tapi kalau di luar sekolah tidak. Karena nggak berlaku aturan kita yang di sekolah ini, nggak berlaku bagi mereka yang di luar sekolah. Contoh rambutnya harus tidak kozak. Ya di luar sana mereka pulang sekolah cukurnya macam-macam. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Harus kita awasi, terus kontrol sana, kontrol sini, harus melihat anak. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid
atau anak menghormati peraturan, netral. Jadi kalau konsekuensi ini netral, nggak terlalu seperti hukuman, juga tidak seperti restitusi. Jadi tengah-tengah. Kemudian ini restitusi, identitas sukses, disiplin. Restitusi merupakan pilihan. Jadi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapat penguatan, masalah terus pecahkan. Jadi dia bisa mencari solusi masalah yang dia lakukan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika dia berbuat salah, dia belajar cari solusi dan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, ini contoh pertanyaan ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Contoh ketika anak terlambat, ya kita tanya dulu, kalau kamu terlambat, saya ini mister karena tidur kesiangan. Lalu menurut kamu bagaimana biar kamu tidak terlambat? Nanti dia jawab, oh biar saya nggak terlambat, saya bangun pagi misalkan, dan nggak ngobrol malam biar pagi bisa nggak terlambat. Ya kita tuntut mereka biar mencari solusi. Tapi kalau terlambat lagi, ya nggak tahu gimana ya. Dan terus ini agak sedikit perlu waktu dan jangkanya memanjang. Kemudian murid atau anak akan menghormati diri dan orang lain. Ini positif. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Ada ada tingkatannya. Lanjut. Identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biar nggak dihukum, bagaimana berbohong. Ya, bagaimana berbohong? Menyembunyikan kesalahannya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kamu melanggar seperti ini, harus dihukum seperti ini. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dibuat guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Tidak yang seperti ini. Lanjut konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu, jeda, seorang diri, time out, penahanan, detention, sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, membuat guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ini kalau konsekuensi. Biasanya kan guru-guru kalau sebelum pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nanti kalau saya biasanya kalau beragama terlambat -5, kalau nggak masuk -10, kalau itu di kelas -5 dan lain sebagainya. Saya buat peraturan. Ternyata ya masuk berapa 4. Yang paling bagus itu nanti ada namanya keyakinan kelas. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dia akan diri mereka. Kalau mereka nggak mau berubah ya sama aja. Mau kita hukum sampai 100 kali, lari besok lagi seperti itu. Karena tidak paham dirinya sendiri. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi panggil dulu anak itu masalah. Mungkin dari kita mungkin ada yang pernah ya melakukan restitusi, mungkin tidak sadar. Manggil anak, nanya, kenapa kamu terlambat? Menurut terlambat itu boleh atau tidak? Menurut kamu bagaimana kamu nggak terlambat? Harus begini misalnya. Nanti dia akan menyadari. Mungkin memang butuh waktu lama, harus dipanggil dulu, harus diajak ngobrol dulu. Namun jangkanya panjang. Dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing karakter, acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Nah sekarang posisi kontrol. Yang pertama,
Spesifikasi kontrak penghukum. Kira-kira yang mana ini kira-kira? Kalau saya penghukum belum berubah, lagi belajar mau berubah. Ya kan? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Hasil, siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan percaya diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Juga tindakan menghukum yang tidak profesional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan murid. Ya kan benci ini. Oh jengkel sekali saya minta sultan itu. Ada seperti itu. Ketemu itu jengkel karena sering dihukum. Kemudian selanjutnya membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, misalnya ada kita lagi ngajar terus tiba-tiba ada yang ribut, Zia, kamu nggak dengar? Misal capek ngomong dari tadi, kamu malah ribut ya kan? Dari tadi misal ngomong kamu malah ribut, misalnya seperti itu, membuat dia merasa bersalah. Hasilnya, ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas, perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, dan penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Masa bersalah, terhadap kepikiran, akhirnya nggak tahu mau ngapa ya. Kemudian teman, nah ini biasanya teman ini yang senang mereka ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasil, mereka akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kalau nggak ada si A ini, guru A ini, saya tidak tidak selesai masalahnya. Kalau guru ini keluar, saya juga keluar dari sini. Nah, misalnya seperti itu. Ada yang seperti itu ya, sebagai teman. Tapi agak sedikit negatif ya. Karena ketika suatu saat dia tidak menjumpai guru seperti itu, dia akan bisa jadi berontak, ya kan? Membanding-bandingkan guru. Ya boleh, kadang-kadang kita jadi guru yang di posisi teman. Ya lihat kondisi, situasi dan kondisi. Jangan tiap hari biar jadi temannya anak, sehingga anak-anak mengejar teman sendiri kan. Kemudian memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, ya kita hanya mantau aja. Oh ini melanggar ini tidak terlambat, konsekuensinya apa? Ya udah mereka disuruh aja ini hukuman ini kerjakan. Itu memantau sesuai dengan peraturan konsekuensi yang telah disepakati. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Ini ya mungkin kalau sudah membuat konsekuensi peraturan ya jadi memantau. Ada anak terlambat, dicek, oh terlambat hukumannya ini, dah kamu sana, silahkan, udah gitu aja. Itu memantau. Jadi anak lagi berbuat salah, dicek, oh kamu ini, dah sana kamu kerjain sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang ada di kelasnya. Kemudian yang terakhir ini, ya dari mulai menghukum, membuat
rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua fungsi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau manajer itu punya dua ini, teman dan pemantau. Hasilnya pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengolah perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Ini agak berat ya yang manajer, tapi kita harus belajar. Mulai sekarang, saya pun mulai belajar. Bagaimana gak marah-marah dengan siswa? Kayak gimana namanya? Kita lihat ini sudah diingatkan, sudah diumumkan, kok masih melanggar, ya kadang emosi sendiri. Tapi kalau manajer ya pakai restitusi. Lanjut ya. Sekarang motivasi. Identitas gagal, identitas berhasil. Motivasi impulsif, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini namanya penghukum. Kalau kamu, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tendang misalnya, saya akan suruh lari lapangan. Hasilnya memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Siswa seperti itu. Kalau kita mungkin jadi penghukum ya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Sedih, lihat kamu kayak gini, kan? Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Gimana orang tua kalau orang kamu tahu, kan? Misalnya seperti itu, nangis mereka, kan? Akhirnya apa? Siswa menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Enggak, misalnya enggak seperti itu, karena mereka berbohong akhirnya. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Malah ini nggak pangkong, ini nggak nyontek kok bisa pada gulai. Membuatkan alasan. Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah biar pak nanti yang bereskan itu gampang. Contoh kalau menjadi posisi teman, guru berkata ya sudah nanti bapak ibu yang bereskan. Akhirnya apa? Hasilnya ketergantungan. Murid itu kalau nggak dibantu guru ini tidak akan berubah, hanya pada satu guru itu. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu kalau memantau. Apa yang kamu lakukan? Melanggar protokol atau enggak? Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Lanjut kontrol diri, yaitu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, ini biasanya harus membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dulu. Atau keyakinannya tidak menjaga kebersihan kelas. Ya apapun itu berarti kalau menjaga kebersihan kelas berarti ya tidak membuang sampah, tidak makan di kelas dan lain-lain. Itu keyakinan. Contoh keyakinan kelas, siswa-siswi harus disiplin. Jadi kalau ada yang terlambat berarti melanggar keyakinan kelas. Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi menguatkan watak atau karakter. Jadi dia disuruh mencari proses sendiri. Kalau kamu nggak terlambat, kamu seperti apa coba? Kalau kamu terlambat, kenapa kamu terlambat? Kira-kira biar kamu nggak terlambat, kamu harus seperti apa? Dia harus menguatkan karakter. Lanjut. Murid berkata, ini ketika jadi umum, saya tidak peduli, bodoh amat mau terlambat atau enggak, kan? Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku
akan menjadi lebih agresif. Apalagi guru yang menghukum itu gak ditakuti, ya kan? Guru yang menghukum gak ditakuti, udah ngelawan terus. Murid meletakkan guru di luar dunia. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kaitannya dengan dunia berkualitas. Kemudian membuat tak bersalah, maafkan saya. Murid berkata, dampak rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya tergantung, tidak mencari dan tidak bisa memutuskan. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian memantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Pak, saya kalau mengerjakan ini saya dapat nilai berapa, Pak? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapat apa? Kalau saya kerjakan, saya dapat apa, Pak? Kemudian kelihatan ya, ada nggak kelihatan. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Misalnya dia mikir, bagaimana ya kalau biar saya nggak terlambat, saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi dia akan mencari solusi sendiri. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Mikir, oh biar saya nggak terlambat, saya harus bangun pagi, saya harus dan lain-lain. Murid meletakkan dirinya sebagai individual yang pasif dalam dunia berkualitas. Nah, sekarang kita lanjut ke mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kita lihat ya, mengapa harus, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Biar selamat kalau meninggal. Yang kedua, nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa? Ayo. Biar bersih dan terhindar dari kuman dan bakteri. Kalau pertama, biar nggak kecelakaan, dasnya di kepalanya tidak pecah. Fatal. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dalam diri ada nilai, oh saya harus seperti ini, saya tidak insya Allah tidak perlu kita buat peraturan, tapi harus membuat keyakinan. Jadi harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas. Ini contoh kelas 1 SD ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau ada yang membuat temannya sedih, berarti tidak mengikuti keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ketika nggak piket, berarti tidak melaksanakan tugasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Berarti kalau ada yang menghina temannya, mengejek temannya, berarti tidak mengikuti keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau ada barang yang hilang, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Jadi ini contoh kalimat-kalimat untuk pembuatan keyakinan kelas. Kalimatnya positif, dengan negatif. Kalau nggak negatif itu tidak mengambil, berarti itu negatif.
tidak mengambil barang temannya, berarti negatif konotasinya. Jadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Namanya aman tuh ya barangnya tidak hilang dan lain-lain. Satu lagi, keadaan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, selanjutnya senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi kalau kenapa keyakinan lebih bagus daripada peraturan? Kalau peraturan pasti ada konsekuensi. Anak itu harus dihukum kalau melanggar. Kalau melanggar peraturan kelas ini harus ada konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas, ya mereka harus meyakini. Ketika mereka tidak meyakini, maka dia akan mencari solusi sendiri. Oh, saya harus seperti apa sih biar nggak buang sampah sembarangan. Memang kayaknya gampang, tapi prakteknya susah. Ini keyakinan kelas. Lanjut, sekarang segitiga institusi. Kalau tadi ada hukuman, konsekuensi, ada institusi. Ini contoh segitiga institusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu akan mencari solusi terhadap kesalahan yang dilakukan. Contoh dia merusak buku temannya, ya kita arahkan dialog bagaimana dia itu mencari solusi. Kita mereka langsung, ya Mister, nanti saya minta maaf, tapi itu saya akan mengganti buku yang telah saya rusak. Berarti kan dia mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Jadi ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh dia berbuat salah. Oke, wajar lah kamu marah sama Zia, karena mungkin Zia itu seperti ini dan seperti ini. Tapi kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu marah sama Zia. Dia lah Mister, Zia itu kan udah nyontek kerjaan saya dan lain-lain, misalnya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin daripada kamu marah-marah, lebih baik seperti inilah daripada kamu marah-marah. Jadi dia akan mencari solusi sendiri. Jadi divalidasi dulu tindakan dia, benar atau salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kamu langgar? Ini Mister, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ditanyakan keyakinannya. Contoh nih, pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga institusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu wajar. Ya, kita namanya manusia salah itu wajar. Namun kesalahan itu harus diperbaiki. Kira-kira kesalahan yang kamu lakukan itu bagaimana cara memperbaikinya? Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Jadi contoh menstabilkan identitas. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin ada dua anak berantem. Mereka kita cari dulu, kira-kira mereka tuh berantem kenapa? Dicari dulu, distabilkan dulu identitasnya. Tindakan kalian ini benar atau salah? Tidak tahu siapa yang salah atau yang benar. Yang penting cari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin karena diri kamu akhirnya marah, jadi berhak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Memenuhi teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Orang marah, terus orang dia itu berbuat jelek, pasti ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Oh, kenapa dia seperti ini dan lain sebagainya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Merobek buku temannya mungkin. Kenapa merobek buku temanmu? Saya jengkel misalnya karena dia menghina saya misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Padahal kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu sudah sabar. Kamu tidak memukul, kamu hanya mendebat mejanya. Bisa saja kamu memukul dia dan lain sebagainya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin karena biar barangnya nggak diambil, dia berantem sama temennya. Seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi setiap orang itu pasti punya motivasi internal. Ketika kita mencari identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita ingin. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh ya, dari segitiga institusi. Mungkin Bapak Ibu pengen lebih jelasnya dan tentang materi ini, mungkin bisa buka PMM-nya di sini positif. Silakan dipelajari, saya itu aksi nyata. Kesimpulan pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membentuk anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif, mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Ini wajar kalau anak salah, tapi ya kita harus menuntut mereka agar mencari solusi yang terbaik. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Ini memang setiap anak itu ya terkadang ya berbuat kesalahan, wajar saja. Makanya kita sebagai guru tadi ada dalam posisi kontrol, entah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, sebagai teman atau sebagai manajer. Ini contoh di sisi positif ya. Teori kontrol dari Dr. William Glazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sih rangkuman dari tabel. Ada nilai kebijakan universal, keyakinan kelas, teori motivasi, menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan. Mungkin itu dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah cukup. Itu contoh aja ya. Ya Bapak Ibu, mungkin selama ini kita jadi guru, jadi penghukum, ya mungkin bisa lebih jadi manajer bagi siswa. Jadi teman tuh boleh, tapi nggak boleh jadi teman. Ada waktunya jadi teman, ada waktunya jadi kita jadi pemantau mereka, ada waktunya jadi manajer bagi mereka. Dan seperti itu cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam mobil kita kan perlu namanya angkutan, ada ketua dan lain sebagainya. Saya mau masukin itu nggak bisa karena teman-teman belum ada yang
minimal satu lah modul Merdeka Belajar diselesaikan dan belajar. Satu modul ya teman-teman. Kalau satu modul yang lain dulu, satu modul aja Merdeka Belajar selesaikan. Bisa kolek kok. Aksi yang itu sama dengan aksi nyata. Termasuk saya ini ya itu aksi nyata. Untuk diupload di PMM dan dikirim ke LMS. Itu paling berat. Ya. Minimal satu aja lah ya. Merdeka Belajar sudah cukup itu. Selesaikan itu. Dan nanti kan Itu aja jadi Coba. NGP. Terus coba. apa aja lah. Dan tidak. Motor aja dulu deh. Mana dulu deh. Motor. Ada.